Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Teknik Fondasi 2, Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi kami mengenai prinsip umum dan pelaksanaan fondasi. Sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Aji Firmansyah. Saya Andika Setiawan. Saya Galang Rino Baryanggoro. Saya Farhan Septianto. Dan baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Fondasi bangunan adalah konstruksi yang paling penting pada bangunan karena fondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban, baik beban hidup ataupun beban mati yang berada di atasnya dan gaya-gaya dari luar. Ada juga pengertian lain yang menyatakan bahwa fondasi itu adalah konstruksi yang diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri atau tanpa mengakibatkan keruntuhan geser tanah dan penurunan atau settlement tanah atau fondasi yang berlebihan. Next. Di slide struktur bangunan ini, struktur fondasi harus memenuhi spesifikasi teknis struktur bangunan, yaitu harus diperhitungkan mampu menjamin kinerja bangunan sesuai fungsinya dan dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya dari luar, seperti tekanan angin, gempa, termasuk stabilitas lereng apabila didirikan di lokasi yang berlereng. Next. Nah, di desain dasar struktur seperti bangunan, jembatan, dan bendungan umumnya memerlukan pengetahuan tentang faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, beban yang akan diterima oleh suprastruktur ke sistem fondasi, persyaratan lokal, kode bangunan atau standar-standar normatif, perilaku dan deformabilitas tegangan atau stres yang kemudian berhubungan dengan tanah yang akan mendukung sistem fondasi. Dan selanjutnya ada pertimbangan kondisi geologi tanah di bawah struktur. Dan berikut ada faktor desain dasar menurut DAS tahun 2011. Ada beban yang akan diterima oleh suprastruktur ke sistem fondasi. Kemudian persyaratan lokal kode bangunan atau standar-standar normatif, perilaku dan deformabilitas tegangan stres yang berhubungan dengan tanah yang akan mendukung sistem fondasi, dan pertimbangan kondisi geologi tanah di bawah struktur. Bagi insinyur, dua faktor terakhir adalah dasar yang sangat penting karena menyangkut mekanika tanah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknik fondasi. Nah, landasan istilah teknik sekarang berkembang lebih ke arah analisis dan evaluasi dasar. Untuk struktur, di mana kata struktur termasuk bangunan, jembatan, dinding, penahan, tank, struktur lepas pantai, dan kadang-kadang bahkan trotoar atau jalan raya. Pembahasannya termasuk kapasitas ultimate, penurunan dan desain struktural dari kedua fondasi dangkal dan dalam. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan analisis, untuk mengembangkan penilaian dan sikap kita untuk pekerjaan pelaksanaan dan desain. Pengalaman tidak terlalu datang, karena kerja praktik pengalaman melibatkan campuran yang tepat dari pemahaman sifat material, metode analisis, dan pengamatan praktis atas teori-teori tersebut. Nah, berikut pertimbangan dalam perencanaan fondasi yang didasarkan atas RAO NS 2011. Yang pertama itu ada persyaratan pekerjaan dan pemilihan fungsi bangunan atas yang akan dipikul oleh fondasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah besarnya beban dan momen yang bekerja dari bangunan atas. Yang ketiga ada pemilihan lokasi yang sesuai. Dan yang keempat, sifat dan karakteristik tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Dan yang terakhir ada daya dukung, penurunan, dan kemampuan menahan tekanan, distribusi tekanan, dan tekanan tanah lateral jika diperlukan. Baik, selanjutnya pertimbangan dalam perencanaan fondasi yang didasarkan oleh RAO NS pada tahun 2011. Yang pertama ini ada persyaratan pekerja dan pemilih fungsi bangunan atas yang dipikul oleh fondasi tersebut. Yang kedua ada besarnya beban dan momen yang bekerja dari bangunan atas. Yang ketiga, pemilihan lokasi yang sesuai. Yang keempat, sifat dan karakteristik tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Kemudian yang kelima ada daya dukung, penurunan,
dan kemampuan menahan tekanan, distribusi tekanan, dan tekanan tanah lateral jika diperlukan. Next. Nah, itu ada dua, fondasi dangkal atau fondasi dalam. Yang ketujuh ada aspek geoteknik untuk perencanaannya. Kemudian yang kedelapan adalah standar acuan untuk perencanaan. Yang kesembilan adalah kriteria persyaratan sesuai standar acuan. Kemudian kriteria penerimaan persyaratan sesuai dengan persyaratan keamanan. Dan yang terakhir adalah biaya fondasi dibandingkan dengan bangunan atas. Baik, sekarang masuk ke persyaratan utama pembuatan fondasi. Yang pertama itu, fondasi itu cukup kuat untuk menahan muatan geser akibat muatan tegak ke bawah. Kemudian selanjutnya dapat menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil atau pada saat tanah bergerak-gerak. Yang ketiga adalah tahan terhadap pengaruh perubahan cuaca. Dan yang keempat, tahan terhadap pengaruh bahan kimia. Next. Kemudian selanjutnya tentukan lokasi dan analisis posisi beban. Yang keenam, secara fisik, memeriksa lokasi untuk bukti geologi atau lainnya yang dapat menunjukkan potensial masalah desain yang harus diperhitungkan ketika membuat desain atau memberikan rekomendasi desain. Kemudian yang ketujuh, tentukan parameter desain tanah yang diperlukan. Dan yang kedelapan, desain fondasi menggunakan parameter tanah harus ekonomis dan dapat dibangun dengan konstruksi personil lokal yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada klasifikasi pondasi. Klasifikasi pondasi ini terdiri dari dua. Yang pertama jenis pondasi, terus sistem gaya kerja, dan terakhir itu ada material. Yang pertama itu jenis pondasi. Jenis pondasi itu ada 3, pondasi dangkal, pondasi dalam, terus pondasi kombinasi. Untuk sistem gaya kerjanya itu ada 3 juga, split, pile, fire. Untuk materialnya ada batu kali, beton, baja, komposit, bambu, batu bata. Terus di bawah pondasi dangkal itu jenis tapaknya terdiri dari 7. Yang pertama itu wall footing, pondasi insulated footing, pondasi menerus, pondasi melengkung, pondasi kombinasi, pondasi rakit, pondasi menerus. Terus untuk pondasi dalam, jenis pelaksanaannya itu ada bor atau pancang. Terus jenis materialnya ada kayu, baja, beton, atau komposit. Next. Pondasi dangkal disebut pondasi dangkal karena kedalamannya masuknya ke tanah relatif dangkal. Hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah pondasi menerus yang biasanya pada rumah-rumah dibuat dari beton atau pasangan batu meneruskan beban dari dinding dan kolom bangunan ke tanah keras. Next. Untuk pembuatan pondasi dangkal tadi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu berat bangunan yang harus dipikul pondasi berikut beban-beban hidup, mati, serta beban-beban lain dan beban yang diakibatkan gaya-gaya eksternal. Kedua itu jenis tanah dan daya dukung tanah. Ketiga, bahan pondasi yang tersedia atau mudah diperoleh di tempat, alat dan tenaga kerja yang tersedia, lokasi dan lingkungan tempat pekerjaan, dan waktu dan biaya pekerjaan. Next. Pondasi tapak. Yang pertama itu wall footing, yaitu pondasi yang sederhana dan hanya digunakan untuk menahan beban yang ringan seperti trap, lantai, dan teras. Terus yang kedua, pondasi setempat adalah pondasi dengan tapak setempat saja atau tidak menerus, penyaluran gaya secara terpusat, dibuat pada bagian terpisah di bawah kolom pendukung atau kolom struktur, tiang, dan sebagainya. Juga bisa digunakan pada konstruksi bangunan kayu di daerah rawa-rawa. Ketiga, pondasi menerus, yaitu pondasi dengan tapak menerus di mana beban disebarkan secara merata ke tanah di sepanjang tapak pondasi
Pondasi ini berupa pondasi batu kali, pondasi tapak beton, pondasi beton tumbuk, pondasi telapak beton dengan balok. Terus yang terakhir, tapak melengkung digunakan untuk mengurangi kedalaman pondasi dengan memanfaatkan bagian lengkungannya untuk menahan beban dan digunakan pada bangunan ringan. Pondasi ini umumnya menggunakan rolak bata. Selanjutnya, pondasi tanpa kombinasi. Pondasi tanpa kombinasi digunakan pada bangunan yang memiliki kolom konstruksi yang berdekatan sehingga persyaratan dan perhitungan telapak pondasinya dapat digabungkan. Jenis pondasi dangkal kombinasi seperti step footing, and strap, atau cantilever footing. Pondasi pedestal, sebuah balok plat atau cantilever yang ditumpu oleh pondasi tapak terdiri dari dua pondasi terisolasi yang terhubung dengan balok plat struktural atau cantilever. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Galang Rino. Rakit atau rough or mat foundation dipergunakan bila dibutuhkan penyaluran beban yang terpadu, menyatu, dan bersama-sama, khususnya pada tanah liat, lunak, dan berdaya dukung lemah. Pondasi rakit dapat dipakai pada tanah dengan kapasitas dukung rendah atau jika jarak kolom atau beban lain sangat dekat dalam kedua arah sehingga seluruh telapak bersentuhan satu sama lain. Sehingga jika menggunakan pondasi telapak luasan besar tidak terlalu ekonomis. Pondasi rakit sangat bermanfaat untuk mengurangi perbebanan penurunan dalam berbagai tanah. Pondasi rakit merupakan bagian bawah struktur yang berbentuk rakit melebar keseluruhan sebagai bagian dasar bangunan. Kemudian, pondasi dalam. Jenis pondasi dalam digunakan untuk menyalurkan beban bangunan melewati lapisan tanah yang lemah di bagian atas ke lapisan bawah yang lebih keras. Contohnya antara lain tiang pancang, tiang bor, kaison, dan semacamnya. Di sini ada jenis-jenis pondasi dalam dan kegunaan. Yang pertama ada jenis pondasi floating pile atau pondasi tiang mengapung. Penggunaannya dalam pondasi ini kelompok lebih dari 2 yang mendukung cap sebagai interface daya dukung yang rendah dan kolom. Aplikasi pada kondisi tanah untuk pondasi tiang dan dekat permukaan tanah dengan kedalaman yang besar. Tanah atau resistensi kulit yang cukup dapat menahan beban dan parameter tanah yang cukup untuk mendukung kapasitas daya dukung rencana. Kemudian ada daya dukung pondasi tiang. Bearing pile. Kegunaannya sama dengan pondasi floating pile. Dalam pondasi ini kelompok lebih dari mendukung cap sebagai interface daya dukung yang rendah dan kolom. Kemudian untuk pondasi tiang pendek dan dekat permukaan dengan kedalaman yang cukup dan kondisi tanah tidak mampu memberikan ketahanan kulit yang cukup. Tanah keras untuk beban titik pada kedalaman sekitar 8-20 meter. Kemudian pondasi tiang bor atau sumuran. Penggunaannya sama dengan pondasi tiang untuk kolom yang menahan beban besar. Kemudian sama dengan pondasi tiang, kemungkinan digunakan untuk kombinasi kapasitas daya dukung ujung atau titik dan tahan kulit tergantung dengan jenis dan kondisi tanah. Kemudian ada beban pondasi. Ketika perencanaan fondasi menentukan jenis fondasi apa yang dipakai, dia juga harus merencanakan beberapa beban yang telah ditanggung oleh bangunan tersebut. Kemudian ketentuan tersebut ada pada standar SNI 2847 tahun 2013. Didasarkan pada asumsi bahwa struktur harus dirancang untuk memikul semua beban yang dapat diterapkan. Parameter kekuatan mencakup modulus tegangan-regangan, stres strain modulus atau modulus elastisitas,
ES, modulus geser, G aksen, dan rasio Poisson, mu, sudut geser dalam, dan kohesi tanah. Indeks compressibility untuk jumlah dan tingkat penurunan yaitu indeks kompresi, indeks dan rasio kompresi, indeks recompression CR, dan rasio indeks recompression CR aksen, serta koefisien konsolidasi CV, koefisien kompresi sekunder C alpha, kemudian data gravimetrik, volumetrik meliputi berat isi tanah, gamma S, berat jenis, GS, pori, angka pori E atau porositas N, kadar air W, di mana I sama dengan N untuk alam dan L untuk batas cair atau P untuk batas plastis, misalnya WP sama dengan batas plastis. Kemudian permeability atau sering disebut konduktivitas hidrolis atau hydraulic conductivity dengan K sama dengan koefisien permeabilitas. Kemudian kesimpulannya, jadi selain itu prinsip-prinsip pemasangan fondasi juga memperhatikan jenis fondasi apa yang tepat untuk jenis tanah tertentu. Fondasi diklasifikasikan beberapa macam. Ada fondasi telapak, fondasi dangkal, fondasi tapak kombinasi, fondasi rakit, dan fondasi dalam. Faktor yang mempengaruhi fondasi adalah jenis tanah, beban fondasi, klasifikasi fondasi, dan struktur bangunan. Dan seperti itulah presentasi dari kelompok 1 tentang prinsip umum dan pelaksanaan fondasi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang teknik fondasi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.